Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurafni Unggaita, NIM 433419036, jurusan Fisika, Prodi Pendidikan IPA, kelas A. Kesempatan ini saya akan membahas materi tentang ekosistem. Konsep ekosistem. Suatu kawasan alam di dalamnya tercakup unsur-unsur hayati, organisme, dan unsur-unsur non-hayati, zat-zat yang tak hidup, serta antara unsur tersebut terjadi hubungan timbal balik disebut sistem ekologi atau sering dinamakan ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu kesatuan secara utuh menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Komponen ekosistem. Komponen ekosistem terdiri atas komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik ialah faktor yang meliputi semua makhluk hidup di bumi, baik tumbuhan maupun hewan. Berdasarkan fungsinya, komponen biotik dibedakan atas yang pertama produsen, yang kedua konsumen, yang ketiga dekomposer atau pengurai, yang keempat detritivor. Komponen abiotik. Komponen abiotik merupakan aspek tidak hidup yang ada di dalam ekosistem. Seperti yang pertama suhu, merupakan salah satu syarat yang diperlukan organisme untuk hidup. Yang kedua air, merupakan sumber kehidupan yang tidak dapat tergantikan oleh apapun juga. Tanpa air, seluruh organisme tidak akan dapat hidup. Yang ketiga tanah, merupakan tempat hidup bagi organisme. Yang keempat, ketinggian, tempat menentukan jenis organisme yang hidup di suatu tempat. Tipe-tipe ekosistem terdiri atas yang pertama ekosistem darat, yang kedua ekosistem air, yang ketiga ekosistem buatan. Ekosistem darat. Ekosistem darat adalah ekosistem yang didominasi oleh lingkungan eksternal daratan. Di Indonesia, ekosistem dapat dibedakan atas ekosistem vegetasi tanah, ekosistem pegunungan, dan ekosistem vegetasi monson. Ekosistem air. Ekosistem air adalah ekosistem yang didominasi oleh lingkungan eksternal air sebagai habitat berbagai organisme air. Ekosistem air dapat dibedakan atas ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Ekosistem buatan. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang sengaja diadakan dengan tujuan untuk kesejahteraan pembuatnya. Hal ini banyak terbentuk karena adanya perkembangan teknologi. Ekosistem buatan terdiri atas yang pertama ekosistem danau atau waduk, yang kedua ekosistem hutan tanaman, yang ketiga agrokosistem. Sistem interaksi antara komponen biotik dan biotik. Di antara produsen, konsumen, dan pengurai memiliki saling ketergantungan. Tidak ada makhluk hidup yang mampu menghidup tanpa makhluk lainnya. Setiap makhluk hidup memerlukan makhluk hidup lainnya untuk saling mendukung kehidupannya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Rantai makanan yaitu perpindahan materi dan energi melalui proses makan dan dimakan dengan urutan tertentu. Para ilmuwan ekologi mengenal 3 macam rantai pokok, yaitu 1. Rantai pemangsa, yang kedua rantai parasit, yang ketiga rantai saprofit. Jaring-jaring makanan yaitu rantai-rantai makanan yang saling berhubungan satu sama lain sedemikian rupa sehingga membentuk seperti jaring-jaring. Jaring-jaring makanan terjadi karena setiap makhluk hidup tidak hanya makan satu jenis makhluk hidup lainnya. Sistem interaksi antara individu. Interaksi antara individu berupa persaingan untuk mendapatkan makanan, mempertahankan diri, dan melakukan perkawinan. Selain kompetisi, interaksi antara individu terdapat berupa kerjasama seperti interaksi antara semut dan lebah untuk membuat sarang.
Sistem interaksi antara populasi. Antara populasi yang satu dengan populasi lain selalu terjadi interaksi secara langsung atau tidak langsung dalam komunitasnya. Contoh interaksi antara populasi adalah alelopati dan kompetisi. Sistem interaksi antara komunitas. Komunitas adalah kumpulan beberapa populasi yang saling berinteraksi di suatu wilayah yang sama. Contoh adalah komunitas padang rumput dan komunitas sungai yang dihuni oleh beberapa populasi. Sekian, terima kasih.